Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati kawan-kawan rekan sejawat Dewan Guru SMP Negeri 3 Karangindang. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangkaian acara sosialisasi dari kami GGP Angkatan 6 dari Kabupaten Banjar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan hari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang ulun hormati, terkait dengan apa yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa pada hari ini kami ingin menyampaikan atau memberikan sosialisasi terkait dengan apa yang telah kami dapat di dalam kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6, dalam hal ini modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSI. Nanti apa dan bagaimana PSI ini akan dijelaskan secara bergantian kami. Nanti dimulai dengan Ibu Nur Saadah, kemudian nanti saya Muhammad Fahri juga akan menyampaikan sebagian dari konsep PSI yang sudah kami pelajari dalam modul 2.2. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama berbagi dengan kami, berdiskusi, dan menjadi diseminasi bagi kita semua, saling mengisi dan saling memberi. Semoga dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, sharing dari sesama kawan guru, dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan paparan awal dari CGP Angkatan 6 rekan kami Ibu Nur Saadah MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan tentang materi yang telah kami terima di pendidikan calon penggerak, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada materi ini kita akan mengambil kesimpulan nantinya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ini adalah kelanjutan dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah dipelajari sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif,
membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun pembelajaran sosial emosional yang akan kita capai yaitu ada 5 kompetensi emosional yang akan kita tingkatkan, kemudian lingkungan belajar yang sportif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Nah, untuk peningkatan kompetensi emosional ada peningkatan perilaku positif, kemudian lingkungan belajar yang sportif, yaitu pengurangan perilaku negatif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, yaitu pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik murid. Untuk faktor pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Pembelajaran kompetisi sosial emosional ada 5 yang akan kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan membangun relasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi ini akan dijabarkan, yaitu pertama kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis yang disebut dengan well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Yang dimaksud well-being yaitu sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan menciptakan dan mengelola lingkungannya dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nah, inilah yang akan dicapai, yaitu well-being ini nantinya. Nah, untuk mindfulness sudah kemarin saya sampaikan contoh yang waktu ada BGP kemarin yang datang. Nah, tentang mindfulness kemarin sudah, itu bisa dipraktikkan ke siswa. Ke siswa sewaktu kita mau masuk ke dalam kelas, bisa kita minta waktu 3 menit, menarik, tidak usah pakai musik, tidak apa-apa, cuma menarik nafas aja,
terlalu panjang, berapa kali, 3 kali, nah, untuk memfokuskan pembelajaran. Jadi itu bisa kita contohkan nanti di kelas masing-masing. Tapi bisa juga menambahkan, ada teman-teman juga yang mencontohkan dengan memasukkan tentang lagu-lagu instrumen yang tentang bunda atau apa tentang instrumen itu. Terkadang kalau sampai dengan anak lebih bisa fokus, tapi ada juga contoh yang ada yang tidak mencapai, mungkin ada kesalahan apa mungkin bisa diperbaiki. Anak-anak tertawa karena ada teman saya begitu, tapi bisa diperbaiki mungkin redaksinya yang kurang menyentuh begitu, jadi anak bisa tertawa. Seharusnya kan anak supaya lebih menyentuh, jadi lebih memfokuskan diri. Jadi bisa 3 menit saja bisa dilakukan, cuma menarik nafas sudah, itu bisa dilakukan dengan tambahan beberapa tentang redaksinya yang lebih menyentuh. Mindfulness ini artinya kita akan mengambil jeda, bisa dengan teknik stop, bisa teknik stop itu cuma melakukan menarik nafas itu ya beberapa kali, nah itu bisa dilakukan di dalam kelas sebelum mulai pelajaran. Kemudian bisa juga dengan yang kemarin pakai instrumen bisa ditambahkan. Nah, ada 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nanti saya contohkan selanjutnya. Nah, semuanya KS ini akan terkoneksi dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kemarin yang sudah disampaikan tentang filosofi Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang terakhir kita visi guru kemarin sudah. Kemudian budaya positif juga sudah, sosialisasi, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini yang saya sampaikan tentang pembelajaran sosial emosional. Semuanya akan berpihak pada murid yang akan tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat untuk keterkaitan PSE di layar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tiga hal penting yang akan kita pelajari dari KSE ini, yaitu 1. kompetensi sosial emosionalnya, 2. kesadaran penuh, 3. kesejahteraan psikologis atau well-being. Nah, ini akan kita untuk kompetensi sosial emosional nanti akan kita cantumkan di dalam perencanaan di RPP-nya ya. Nanti saya kasihkan contoh. Nah, sini saya akan mencontoh.
Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang RPP berdiferensiasi dan RPP untuk kompetisi sosial emosional juga ada, dan jadi bergabung menjadi satu. Sebelum kita membuat RPP ini, kita harus membuat asesmen untuk pemenuhan asesmen diagnostik untuk pemetaan. Nah, di situ bisa kita lakukan dengan membagikan angket untuk kelas 7, 7A, 7B, 7A, 8, 9A, 9B. Nah, di situ bentuk angketnya di sini ada contohnya sebelum melakukan pembuatan RPP. Kita carikan. Untuk pemetaan biasanya guru BK yang membuat. Jadi untuk sekolah kita karena belum jadi kita sama-sama aja. Untuk pemetaan biasanya bisa dilihat dengan tes gaya belajar satu. Bisa juga dilihat dengan melihat nilai hasil akhir, nilai raport, nilai hasil. Misalnya di kelas, untuk pemetaan di kelas 8 kita bisa melihat untuk mata pelajaran kita sebagai pelajaran, saya misalnya matematika. Jadi saya melihat nilai siswa kelas 7 waktu naik kelas 8. Nah, bisa dilihat di situ, bisa kita petakan nilai matematika, kita lihat mana yang tertinggi, bisa dilihat di situ dari nilai raport. Atau bisa oleh wali kelas pakai leger, bisa dilihat untuk secara keseluruhan. Nah, di situ nilai-nilai apa yang bisa dikuasai oleh siswa itu. Nah, jadi bisa dilihat penetaannya. Tapi kalau biasanya kemarin saya menggunakan angket untuk tes gaya belajar yang dibagikan ke siswa kelas 8. Nah, di sini siswa disuruh mengisi angketnya ada pilihan, ada 3 pilihan, yaitu karya visual, audiovisual, kemudian di sini ada kinestetik. Nah, di sini anak bisa, kalau dia memilih visual, berarti anak itu cenderung suka dengan melihat. Jadi pembelajaran dia suka dengan, misalnya kita melakukan seperti yang pakai LCD. Nah, kemudian untuk yang audiovisual dengan mendengarkan, nah bisa dengan musik atau apa bisa. Nah, kemudian untuk yang kinestetik biasanya ini bergerak, biasanya untuk cenderung ke olahraga dan lain-lain, itu anak-anak biasanya sering yang suka kinestetik gitu. Nah, tapi untuk mengisi angket ini bisa kita lihat anak itu lebih banyak yang mana visual, audiovisual atau kinestetik. Nanti kita kumpulkan. Di sini ada berapa soal, bisa tergantung. Di sini ada misalnya 70 soal, tapi kita bisa ambil sekitar separuhnya dulu, 30 soal bisa. Nah, kemudian kita kumpulkan anak ini. Setelah dikumpulkan angket ini, kita buat satu tabel, misalnya nomor 1 sampai 35 misalnya. Nah, jadi kita isi ini namanya siapa. Nah, namanya siapa. Nomor 1 dia menjawab misalnya visual, nomor 2 kinestetik. Nanti kita hitung di akhir kita hitung berimbang atau tidak, atau anak ini sukanya yang mana, kebanyakan kinestetik atau audiovisual atau memang berimbang. Nah, jadi dilihat dari soal yang ke-35 itu, soal yang 35 ini kita simpulkan nanti. Setelah kita masukkan dalam satu lembar, kesimpulannya ada di samping. Nah, jadi kita bisa lihat, kita kelompokkan anak ini yang suka
kinestetik yang mana, siapa aja, yang visual yang mana saja, atau yang audiovisual yang mana saja. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Contoh soalnya di sini, misalnya nomor 1. Ketika merangkai suatu barang, kamu lebih suka apa? Nah, jadi misalnya dia menjawabnya A, berarti itu suka visual, mengikuti ilustrasi cara merangkainya. B, mendengarkan orang membacakan instruksinya untukmu, berarti ini auditory, ini berarti mendengar, suka mendengar. Kemudian C, langsung mengerjakan tanpa mengikuti instruksi, nah berarti ini suka kinestetik. Kemudian untuk angket ini banyak juga tersedia di Google banyak, tapi yang ada ini memang sudah sering dilakukan. Ada 70 soal, tapi kemarin saya ambil separuh saja, dan sudah terwakili. Nah, jadi kemudian setelah selesai ini kita akan melanjutkan ke pembuatan RPP terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu dari perbedaan-perbedaan itu nanti kita masuk ke dalam kelas. Oh, anak ini sukanya visual. Tapi dalam pengelompokan tidak dibedakan. Sewaktu kita pemberian tugas aja yang membedakannya, tapi tujuannya sama. Misalnya akhirnya kan diferensiasi itu ada 3 yang harus dicapai, yaitu berdifferensiasi konten, proses, dan proyek. Proyek itu hasilnya sama, misalnya untuk membuat sesuatu misalnya, tapi cara pembuatannya itu berbeda-beda. Ada yang anak yang sukanya langsung, ada yang anak yang sukanya dengan membuat dengan ya berbeda-beda lah, tapi tujuannya sama dengan pembuatan yang sesuai dengan RPP kita, tujuannya untuk apa. Tapi untuk istilahnya kita dicontohkan untuk ke Banjarmasin misalnya, kita bisa menggunakan transportasi, ada yang pakai taksi, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai motor, dan terserah. Itu kan tujuannya sama ke Banjarmasin, tapi caranya yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihatnya dari itu tadi, perbedaan hasil angket yang kita ambil dari gaya belajar ini tadi. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. RPP-nya seperti biasa, kita masih menggunakan K13. Nah, penambahannya bisa dilihat dari kegiatan inti kita pembelajaran, yaitu dari pendahuluan kegiatan inti sampai akhir. Di situ kita cuma menambahkan ada yang merah-merah tadi. Nah, yang merah-merah itu untuk KSE-nya, kemudian yang biru itu untuk terdiferensiasi dan sama langkah pembelajaran. Nah, misalnya guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Nah, itu kompetensi sosial emosionalnya itu termasuk dengan kesadaran diri. Nah, di situ ada catatan untuk yang 5 KSE tadi, ada poin-poinnya. Poin-poinnya ada di catatan di tentang bukan sebentar. Yang ini, nah ini ditaruh yang kelima KSE tadi untuk manajemen diri di belakang, taruh yang merahnya. Ini manajemen diri, termasuk manajemen diri, sampai terakhir untuk KSE jadi sama aja, RPP-nya cuma menambahkan keterangan di belakangnya. Nah, di sini untuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, untuk keterampilan berrelasi ada juga. Nah, di sini untuk siswa melakukan
kelompok dan mengerjakan soal-soal LKPD-nya di situ, keterampilan berrelasi. Jadi ada 5 tadi, KSE kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan bertanggung jawab, kemudian sosial tentunya. Jadi ada 5. Nah, jadi cuma dimasukkan keterangan pembagiannya itu ada catatan di lain. Jadi ini masuk yang mana, ini masuk yang mana, sudah ada. Tinggal menaruhkan di belakang RPP kita aja lagi. Untuk yang berdiferensiasinya tadi di sini di menaruhnya di depan. Nah, yang di sini dari tujuan pembelajaran dilihat dari KD-nya. KD-nya ini misalnya termasuk yang C2 kah, C3 kah, kemudian yang terakhirnya pasti C4. Nah, jadi ini kan pasti nanti mencapai, kalau judul punya Allah ini menggambar graf persamaan garis lurus, submaterialnya menggambar persamaan garis lurus. Nah, jadi menggambarnya itu ada yang langsung menggambar, ada yang harus dituntun dipakai papan tulis berpetak yang ada tuh, kemudian ada yang bisa langsung menggunakan yang lebih canggih lagi, bisa langsung ke komputer atau ke laptop. Nah, bisa hasilnya itu kan bentuknya ya print outnya aja, yang mana yang penting gambar grafik itu. Nah, jadi itu yang membedakan berdiferensiasi itu. Nah, jadi untuk yang KSN-nya tinggal menambahkan di belakang kegiatan dari. Nah, cuma itu yang membedakan, tambahan untuk diferensiasi dan sosial emosional. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan sosialisasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan audiens dari Bapak Ibu sekalian untuk kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.